Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rasulullah SAW adalah murabbi, guru bagi para sahabatnya yang telah melahirkan ribuan murid dengan berbagai profesi dan kelebihan masing-masing. Di antara murid Rasulullah SAW yang yatalaqqal ilma, yang menerima langsung ilmu dari Rasulullah, adalah sahabat Nabi yang akan kita bahas hari ini. Huwa katibun min kutabil wahyi. Teman-teman tebak siapakah sahabat Nabi ini? Huwa katibun min kutabil wahyi. Dia adalah penulis wahyu di masa Rasulullah SAW. Dia juga adalah orang yang dibolehkan oleh Rasulullah untuk mempelajari berbagai bahasa Ibrani, Suryani, dan berbagai bahasa yang lainnya. Dia juga sangat berperan penting dalam jam'al mushaf, mengumpulkan mushaf pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, dan menulis ulang mushaf tersebut di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Teman-teman sudah bisa menebak siapakah dia? Iya, dia adalah Zaid bin Thabit. Jangan keliru, karena ada sahabat Nabi yang mirip dengan beliau, yaitu Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha tergolong dari muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, yang merupakan anak angkat Rasulullah. Tapi Zaid bin Thabit ini dari kabilah Bani Najjar, kabilah Khazraj Al-Ansari dari Madinah. Nah, itu beda. Kalau Zaid bin Haritha orang Makkah, muhajirin, sebut saja demikian. Kalau Zaid bin Thabit ini Al-Ansari dari kabilah Bani Najjar Al-Khazraji Al-Ansari. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, waktu itu usianya masih kecil, tapi sudah masuk Islam bersama dengan ayahandanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berangkat ke medan Badar, Zaid bin Thabit ini ingin ikut bersama dengan ayah dan para paman yang lainnya. Namun Nabi tidak mengizinkan, karena waktu itu usianya baru 11 tahun. Jadi ini juga pelajaran bagi kita jemaah, bahwa jihad itu, berperang itu tidak diwajibkan kepada semua orang. Ada syarat-syaratnya, di antara adalah syarat usia. Karena itu para ulama menjelaskan syarat bolehnya seseorang ikut berjihad itu ada mengatakan minimal 15 tahun. Ada mengatakan fisinil buluh, pada usia ketika dia balik. Nah, waktu itu usianya baru 11 tahun. Tidak diizinkan dan belum diperkenankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Uhud pun dia belum diperkenankan karena usianya baru 12 tahun. Baru 12 tahunan. Dan pada peristiwa berikutnya, itu perang Khandaq. Jadi kalau kita hitung usianya sekitar 13 atau 14 tahun, dia sudah diperkenankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersamai beliau dalam perang Khandaq di tahun kelima Hijriah di bulan Syawal. Maka sejak saat itu Zaid bin Thabit ini tak pernah luput dari Rasulullah, membersamai beliau dalam semua peristiwa. Dan tak hanya berjihad bersama Nabi, beliau juga, Zaid bin Thabit ini jamaah, mempelajari Islam dengan sepenuh semangat. Dia bahkan menghafal Al-Quran sejak awal. Bahkan dia juga disebut sebagai sahabat Nabi yang mampu menulis dengan baik. Karena ketika Rasulullah sudah mulai banyak bersentuhan dengan dunia luar, dengan raja-raja yang bukan Arab, Rasulullah mempersilahkan kepada Zaid bin Thabit ini untuk mempelajari bahasa asing. Nah, ini penting bahwa di antara ilmu yang harus kita kuasai dalam konteks dulu maupun sekarang adalah penguasaan bahasa. Sebuah ungkapan mengatakan, man alima lughata qaumin salima min adzab, atau min makrihi. Barang siapa yang mengerti bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari makar bangsa tersebut. Ini ibarat kita belanja di sebuah warung Cina misalnya, ini contoh saja. Kita belanja sesuatu dan penjualnya itu orang Cina. Dia ngomong dengan bahasanya memaki-maki kita, dan terus kita nggak ngerti. Makanya penting kita belajar bahasa asing. Kelemahan kita di Indonesia ini kalau belajar bahasa asing, entah metode yang salah atau kemudian targetnya yang tidak tercapai. Banyak di antara kita yang sudah belajar bahasa Inggris dari TK
TK, SD, SMP, SMA kita sudah hampir ada pelajaran bahasa Inggrisnya. Tapi tamat kuliah apakah bisa bahasa Inggris? Tidak. Nah, ini PR kita ya. Jadi ini inspirasi pertama yang bisa kita ambil dari Zaid bin Thabit ini, jamaah, apa itu? Mempelajari tentang pentingnya mempelajari bahasa asing. Ya. Sehingga kaum muslimin tidak akan ditipu. Ya. Dalam banyak riwayat ketika mengirimkan surat kepada raja-raja yang lain, Nabi memerintahkan kepada beliau untuk menulis dengan bahasa mereka. Ya, sebab bisa jadi begini, ditulis dengan bahasa Arab, dikirimkan ke kerajaannya, oleh penerjemahnya disalahkan, kan pesannya tidak nyampe. Nah, ini penting teman-teman sekalian ya. Hari juga demikian, minimal hari ini kita menguasai minimal bahasa Arab, bahasa Inggris, itu minimal banget ya. Kalaupun tidak bisa bicara mungkin, tapi minimal kita ngerti teksnya, kita paham membacanya. Ini minimal banget. Ditambah dengan bahasa yang lain. Nah, ini kita pelajari juga dengan tokoh-tokoh Islam dulu, di mana Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Buya Muhammad Nasir, Buya Hamka, ya, Bung Karno sendiri ya. Ini tokoh-tokoh dalam sejarah kita yang menguasai ragam bahasa. Dan karena itu juga maka Rasulullah mengangkat Zaid bin Thabit ini sebagai salah satu penulis wahyu. Karena Al-Quran turun itu kepada Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan dua hal. Pertama, ihfaz hadhil ayat waktub, hafalin ayat ini dan tulis. Makanya Al-Quran sampai kepada kita ini teman-teman sekalian melalui dua jalur. Pertama hafzan, dihafal dari generasi ke generasi, wa kitabatan, dan ditulis. Makanya Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami menjaga oleh Allah sampai hari ini. Tidak bisa diselewengkan walaupun satu huruf. Dijaga dengan hafalan dari generasi ke generasi, dan ada mushaf yang ditulis. Sampai kemudian ketika sempurnalah Islam, Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, dan terjadilah peristiwa perang namanya perang Yamamah, melawan Nabi palsu pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Dan pada peristiwa inilah banyak sekali para sahabat yang syahid, mereka meninggal dunia. Yang meninggal dunia ini para hufazul Quran, para penghafal Quran. Ada Zaid bin Khattab, ada Salim Maula Abu Hudzaifah, ada Abu Hudzaifah bin Utbah sendiri, dan ada puluhan sahabat Nabi yang para penghafal Quran meninggal dunia ya. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq agar mengumpulkan mushaf Al-Quran, merapikan mushaf Al-Quran yang dimiliki oleh beberapa sahabat Nabi lainnya di rumah mereka masing-masing. Ini hal baru, tidak ada di masa Rasul bahwa menulis Quran ada perintahnya, tapi mengumpulkan satu mushaf sendiri, kalau kriteria hari ini mungkin dikategorikan bid'ah, begitu kira-kira ya. Nah, bagaimana sikap dan pandangan Abu Bakar Siddiq? Kita akan bahas setelah yang berikut. Tetap bersama di program Mengenal Orang-orang Mulia di sekitar Rasulullah SAW. Usul Umar bin Khattab agar mengumpulkan mushaf ini mulanya ditolak oleh Abu Bakar Siddiq karena tak pernah dilaksanakan di masa Abu Bakar. Demikian para sahabat Nabi dulu, teman-teman sekalian, memegang, menjaga asalatul Islam, keaslian ajaran Islam. Mereka tidak ingin menambah, mengurangi sedikit pun ajaran Islam sendiri. Tapi ini bagian dari hal yang sangat penting yang belakangan para ulama usul fikih mengkategorikan ini dalam kaidah maslahat mursalah. Tidak ada di zaman Nabi, tapi ada maslahatnya, mengundang maslahat. Ini semisal mungkin bikin KTP gitu ya. Nabi nggak pernah ngajarkan bikin KTP, bikin akte kelahiran, ada sertifikat tanah, nggak ada. Tapi lianna fil maslahat, karena di dalamnya ada maslahat, maka dibolehkan. Makanya kita tidak sembarang misalnya dengan mudah menuduh orang telah melakukan perbuatan bid'ah. Kita harus lihat dulu apakah perbuatan tersebut dari ibadah mahdhah atau bukan, atau jangan-jangan itu bagian dari wasailu al-ibadah, sarana ibadah. Sarana ibadah itu yang nggak kaku, bebas gitu ya. Kita dibolehkan melakukan kreativitas ya. Dulu Rasulullah naik haji pakai unta, sekarang kita pakai pesawat. Itu sebenarnya wasail ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Tapi kalau ibadahnya sendiri nggak boleh kita tambah dan tidak boleh kita kurang. Ini rumusnya ya. Maka bismillah, Abu Bakar Siddiq
memanggil beberapa orang sahabatnya, dan di antara adalah Zaid bin Thabit ini, untuk merapikan Al-Quran, dikumpulkan sedemikian rupa dan jadilah satu mushaf, satu mushaf yang menjadi standar kaum muslimin berdasarkan riwayat-riwayat dan kesepakatan para sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah sejak diturunkan, diterima oleh para sahabat, dan diturunkan ke generasi tabi'in yang berikutnya. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, jamaah, mushaf Al-Quran tadi itu dipindahkan ke Umar bin Khattab sebagai khalifah penerus. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, maka mushaf tadi dipindahkan ke tangan Hafsah binti Umar, istri Rasulullah yang juga merupakan putra dari Umar bin Khattab. Nah, pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, Islam sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Apalagi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menggagas penyebaran Islam lewat laut waktu itu, dengan membentuk armada laut pertama dalam Islam, maka Islam tersebar ke berbagai wilayah, masuk ke wilayah Afrika, apalagi sejak di masa Umar, Mesir sudah masuk Islam sedemikian rupa sampai akhirnya terjadi ragam bacaan di antara kaum muslimin. Maka Utsman bin Affan dan para sahabat merasa perlu untuk merapikan dan kemudian menjaga keaslian Al-Quran ini dengan cara menulis ulang Al-Quran dengan standar mereka waktu itu, artinya disaksikan oleh ribuan para sahabat Nabi yang masih hidup dan orang yang diberikan amanah sebagai pimpinan proyek, demikian kira-kira untuk menulis ulang mushaf Al-Quran di masa Utsman bin Affan, di masa para sahabat Nabi yang masih hidup pada waktu itu adalah Zaid bin Thabit. Karenanya kalau kita membaca Al-Quran hari ini, jamaah, tidak bisa dilepaskan dari peran dan jasa seorang Zaid bin Thabit, karena dialah yang sejak awal menulis wahyu di masa Rasulullah, membackup pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq, dan mengepalai proyek penulisan Al-Quran di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai kemudian Allah SWT memberikan usia kepada Zaid bin Thabit ini. Ulama berbeda pendapat, tapi ada mengatakan dia wafat setelah pemerintahan Ali bin Abi Thalib di tahun ke-40 sekian. Rahimahallahu Zaid ibn Thabit. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Zaid bin Thabit dan mempertemukan dengan kita nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya, tetap dalam serial mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah